warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Sutun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli di tahun yang baru ini, tahun 2022. Tentunya banyak perencanaan ke depan dalam menumbuhkan kecintaan kita di Kota Parepare, yang paling utama tentunya di bidang perekonomian. Dan terkait hal tersebut, tema yang kita angkat pada pagi hari ini terkait optimisme pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare tahun 2022. Dan juga telah hadir narasumber kita dari pelaksana tugas Kepala Bagian Perekonomian Setdako Parepare, ada Bapak Rudi MSS MECDF yang juga telah hadir bersama kita dalam membahas bagaimana optimisme Kota Parepare dalam membangkitkan ekonomi di Kota Parepare khususnya di tahun 2022. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Rudi telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Terkait tema yang kita angkat ini Pak, optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Seperti kita ketahui bersama bahwa sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, dampak COVID-19 ini sangat begitu terasa. Otomatis banyak hal yang harus ditangani oleh pemerintah Kota Parepare, khususnya di bidang perekonomian itu sendiri. Nah, bagaimana strategi pemerintah ke depan di tahun 2022 mendatang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Peduli yang sama-sama berbahagia. Tahun 2022 dengan tema optimisme pertumbuhan ekonomi Kota Parepare, saya kira adalah hal yang sangat menarik buat kita. Dan itu sudah barang tentu mesti diusung seperti itu. Dalam hal kondisi baik saja, optimisme itu harus selalu dibangun. Apatah lagi kondisi kita yang saat ini masih menggelayut yang disebut dengan COVID-19. Untuk Kota Parepare, berdasarkan beberapa rilis BPS, angka-angka yang menjadi indikator makroekonomi kita, itu sudah memperlihatkan situasi kita mulai membaik. Merangkak menuju pada performa paling tidak menyentuh performa yang sebelumnya. Kalau kita lihat, tahun 2019, Parepare pernah mencapai pertumbuhan ekonomi 6,65%. Kemudian di tahun 2020 ini kita turun terkoreksi menjadi 0,08% minus. Angka ini masih jauh lebih baik dengan angka yang dicapai oleh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Termasuk angka kita masih lebih baik dari capaian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang juga minus 0,2%. Nah, optimisme pertumbuhan ekonomi Kota Parepare tahun 2022 melalui apa yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota bahwa tahun ini menjadi pemulihan ekonomi berkelanjutan. Angka yang rilis bagi kita sebagai bahan untuk bisa berpijak sebagai pondasi kita. Yang rilis itu adalah Indeks Pembangunan Manusia tahun 2021. Itu sudah menyentuh angka 78,21 dari angka sebelumnya itu 77,86%. Indeks pembangunan manusia ini meliputi 3 indikator penting. Yang pertama, melihat pendapatan, jadi tingkat kesejahteraan, pendapatan masyarakat. Yang kedua, melek huruf atau partisipasi sekolah. Yang ketiga, angka harapan hidup. Nah, 3 indikator yang masuk dalam perhitungan indeks pembangunan manusia itu memberikan optimisme bagi kita bahwa Kota Parepare punya pondasi yang cukup bagus untuk melangkah lebih bagus lagi di tahun 2022. Dan ada juga sudah rilis dari BPS tahun 2021 ini, jumlah penduduk miskin kita itu juga mulai terkoreksi dengan bagus. Dulu 7.960, sekarang rilis terbaru 7.930. Persentase penduduk miskin dari 5,44% sekarang turun menjadi 5,40%. Nah,
indikator makro ini cukup menjadi peluang bagi kita menatap bahwa pergerakan ekonomi itu bisa kita create bersama. Kita bangun bersama di antara seluruh stakeholder yang ada. Nah, strategi apa yang coba kita pikirkan menghadapi tahun 2022? Selain melaksanakan atau melanjutkan performa kita di tahun 2021, tentu kita akan pikirkan langkah-langkah strategis yang bisa kita upayakan di tahun 2022. Dalam pertimbangan kami di bagian perekonomian untuk saat ini, menarik untuk mencoba mendorong ekosistem ekonomi syariah, itu bisa juga terlibat membantu atau memompa PDRB Kota Parepare, produk domestik regional bruto Kota Parepare. Tahun 2020 kita pernah mencapai di angka 7,32 triliun. Nah, saat ini belum rilis tahun 2021 dan termasuk juga PDB per kapitanya, termasuk pertumbuhan ekonomi masih dihitung karena memang 3 indikator ini juga masih memiliki lag time dalam perhitungan di BPS. Mudah-mudahan angkanya cukup menggembirakan bagi kita sehingga dasar ini bisa menjadi analisis untuk semua stakeholder kembali bergairah melaksanakan aktivitas perekonomian di Kota Parepare dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Ya, saya kira itu dulu yang menjadi poin untuk kita lakukan. Hal yang lain, langkah strategis adalah tetap membangun ekosistem UMKM dengan sentuhan digital. Karena strategi ini tidak bisa kita elakkan lagi. Kita sudah masuk di era yang itu sudah menjadi milik, bukan lagi untuk yang kita tepis, tapi dia sudah menjadi milik bagi kita, mau atau tidak, dia sudah mewarnai kehidupan kita. Ya, kalau kita biasa sebut, hampir semua lini itu sudah mengalami disrupsi. Disrupsi atau biasa orang sebut teori disrupsi itu suatu langkah yang terkadang menurut kita hari ini kegiatan yang biasanya kita lakoni adalah sesuatu yang bertahan, tapi dengan teknologi hal itu sudah bisa tergeserkan dan bahkan hilang. Sebagai contoh, di transportasi dahulu kita kenal taksi yang besar itu, tidak usah sebut mereknya. Tapi setelah datangnya Uber, Grab, Gojek dan lain-lain, proses aktivitas ekonomi di bidang transportasi itu sudah diganti dengan kehadiran Grab, Gojek dan lain-lain. Itu teknologi. Bahkan pernah ada satu di Amerika tentang perusahaan penyewaan DVD yang terbesar. Itu sekarang digantikan oleh perusahaan Netflix. Nah, ini era disrupsi yang mana Netflix justru menghadirkan perangkat yang tidak seperti DVD lagi. Itu hanya langganan, sudah terbenam dalam sebuah smart TV atau lain-lain. Dia menjadi aplikasi dan itu update terus. Itu orang bisa nikmati. Banyak hal yang dalam kehidupan ekonomi kita itu pelan-pelan akan mengalami pergeseran dengan teknologi ini. Oleh karenanya strategi digitalisasi terhadap usaha-usaha itu tidak bisa tidak harus kita adopsi. Era disrupsi ini kita tidak bisa menunggu kepentok dulu. Kita tidak bisa menunggu mendapati masalah baru kita beralih. Pilihannya Anda mau ikut atau tidak. Nah, kalau dari sisi strategi ini, maka untuk saat ini Kota Parepare yang kalau kita lihat, alhamdulillah data statistik kita, angkatan kerja itu banyak didominasi sekarang oleh generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini sangat menarik untuk menjadi peluang bagi kita mendorong tumbuhnya UMKM atau entrepreneur muda, dan ini bagian dari meng-create
pertumbuhan ekonomi Kota Parepare. Strategi yang lain adalah upaya pemerintah kota melalui program-program yang yang bisa menstimulus kembali sektor-sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi atau PDRB Kota Parepare. Nah, tahun 2020 ada beberapa sektor yang tercatat cukup bagus. Sektor perdagangan, sektor real estate, konstruksi, kemudian pertanian juga cukup menyumbang bagus, ada 7,45%. Dua sektor yang tadi saya sebutkan di awal itu pertumbuhannya itu, sumbangsinya itu adalah 15%. Sektor real estate itu 10,40%. Ada juga sektor di jasa akomodasi dan makan minum itu 6,30%. Nah, sektor-sektor ini yang dahulu cukup membantu PDRB kita itu mengalami penurunan ya. Nah, di tahun 2021 kita coba kembali nanti melalui bagian perekonomian dan seluruh SKPD yang ada. Kita coba potret kembali ini dan kita lakukan upaya baik sentuhan dari program kegiatan pemerintah Kota Parepare, ada yang juga dari masyarakat maupun juga dari pemerintah pusat. Itu kita kolaborasi. Karena era sekarang adalah era kolaboratif. Tidak bisa dinafikan lagi untuk kita bisa berjalan sendiri-sendiri. Era ini adalah era yang butuh kebersamaan untuk maju dan menghadapi tantangan yang kita hadapi bersama. Saya kira itu dulu sebagai penjelasan awal. Benar sekali. Jadi banyak hal yang memang dicanangkan oleh pemerintah dalam meningkatkan ataupun menumbuhkan kembali perekonomian di Kota Parepare. Tadi sudah dijelaskan kepada pemirsa di rumah sektor-sektor apa saja yang memiliki sumbangsi dalam perekonomian Kota Parepare sendiri. Dari banyaknya macam sektor usaha yang ada di Kota Parepare, sektor mana saja yang ingin yang tentunya paling terlebih dahulu diupayakan untuk bangkit seperti itu, Pak? Karena tipikal kita adalah daerah yang juga bertumpu pada perdagangan dan ini juga besar memang angkanya, maka ini yang kita coba berikan stimulus. Jadi menghidupkan kembali atau menggairahkan kembali UMKM dengan strategi tadi pendekatan digital itu sangat bagus. Ya, kalau ditanya apakah masih connect untuk tahun 2022 bisnis online, kita jawab iya. Itu masih harus kita pakai sebagai media untuk melakukan upaya menggairahkan kita punya usaha UMKM. Kenapa? Karena kita juga perlu dalam situasi kehati-hatian menghadapi efek dari COVID-19. Meskipun suatu anugerah bagi kita, Kota Parepare sudah tidak ada lagi kasus dan sudah nol, tetapi varian virus COVID-19 yang juga masih muncul beritanya di berbagai media dan sudah menyentuh beberapa negara, ini juga perlu kita tetap sikapi dengan sangat hati-hati. Nah, pilihan online atau penggunaan dengan teknologi digital itu perlu. Yang kedua adalah mata pelanggan kita sekarang untuk UMKM ini, kita mau dorong ini. Mata pelanggan kita itu hampir setiap hari butuh suatu perubahan. Nah, maka pelaku usaha saat ini tidak bisa dengan satu barang dengan kemasan yang atau layanan yang itu-itu saja. Dia harus punya inovasi yang bisa memanjakan mata pelanggannya. Benar. Sehingga usaha untuk membangkitkan UMKM melalui platform digital itu atau sistem online itu bisa diambil alih oleh pelaku usaha kita. Dan ini banyak contoh. Sebagai contoh, bagaimana GoFood itu membuat tanda kutip
addicted begitu. Ada kecanduan bagi orang untuk selalu melihat GoFood, untuk selalu melihat GrabFood. Itu yang harus segera para UMKM kita masuk ke ekosistem itu. Syukur-syukur kalau kita bisa buat suatu aplikasi yang memang milik pelaku usaha kita, dan itu bisa mengadopsi dan menyerap banyak pelanggan yang ada di Kota Parepare maupun daerah sekitar Kota Parepare. Ya, kalau kita bisa bahasanya adalah pasar domestik maupun pasar internasional itu bagus. Tidak mengapa UMKM kita saat ini sudah mulai bisa berpikir, meskipun ya skala awalnya kita bicara tentang pasar domestik. Tapi untuk berpikir UMKM sudah bisa orientasi ekspor, itu why not? Mestinya anak-anak muda sekarang yang generasi milenial ini dan generasi Z yang tumbuh membantu perekonomian kita ini, itu juga bisa berpikir pasar di luar. Jadi masih luas untuk bisa kita ambil. Ada beberapa contoh yang dilakukan oleh anak muda yang melalui usaha keripik pisang, tapi pasarnya bisa sampai Singapura. Nah itu bisa. Nah ini nanti melalui SKPD dan melalui kami juga di bagian perekonomian akan duduk bersama bagaimana para pelaku usaha kita yang muda-muda ini, young entrepreneur ini, bisa juga mengambil peran dalam pemulihan ekonomi kita. Ya, sekira gitu. Benar sekali. Jadi salah satu hal yang ataupun usaha perekonomian yang dilaksanakan dalam membangkitkan perekonomian di Kota Parepare ini adalah salah satunya adalah UMKM, dengan menumbuhkan UMKM itu sendiri. Dilihat juga banyaknya beberapa organisasi UMKM yang ada di Kota Parepare, khususnya para pelaku usaha yang bisa dikatakan generasi milenial ataupun generasi digital yang hingga saat ini sudah menggunakan fitur-fitur yang begitu dengan mudah dapat diakses, tidak hanya langsung bertemu dengan penjualnya ataupun pengusahanya saja, tetapi dapat dengan mudah diakses hanya dengan menggunakan Android ataupun iPhone yang dimiliki dengan sistem digitalisasi. Dan pemirsa, terkait perekonomian di Kota Parepare ataupun optimisme peningkatan ekonomi yang ada di Kota Parepare, tentunya dari setiap sektor yang telah dijelaskan sebelumnya oleh dari Setdako Parepare sendiri, banyak bantuan tentunya yang ingin diharapkan dari para pelaku usaha ataupun para teman-teman yang menjalankan usaha namun mungkin terdampak COVID-19 dan juga memiliki hal yang harus diperbantukan seperti itu. Sebelumnya, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Sutun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli terkait tema kita optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2022 khususnya di Kota Parepare. Tadi di segmen awal telah dijelaskan bahwa banyak hal ataupun banyak usaha makro yang telah dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Parepare yang tentunya di tahun 2019 sebelumnya mungkin mengalami penurunan, namun di tahun 2020 dan 2021 telah ditingkatkan kembali sehingga nantinya di 2022 ini akan tentunya diharapkan lebih meningkat lagi pertumbuhan perekonomian di Kota Parepare khususnya. Tadi di segmen sebelumnya juga setelah membahas bagaimana dengan kondisi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tentunya yang berdampak COVID-19. Tentu banyak bantuan yang diharapkan. Sebelumnya di tahun sebelumnya mungkin ada bantuan langsung tunai ataupun bantuan subsidi yang diberikan oleh pemerintah melalui BPJS ataupun hal yang sebagainya. Mungkin lebih detailnya nanti dijelaskan oleh dari Setdako Parepare. Mungkin bisa dijelaskan selanjutnya terkait pertumbuhan perekonomian di Kota Parepare itu, Pak, silahkan. Baik, baik pemirsa TV Peduli yang sama berbahagia. Untuk bantuan itu merupakan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah kota maupun juga bisa dilakukan atau diinisiasi oleh pemerintah daerah. Nah, bantuan yang dari pemerintah kota, dari pemerintah pusat, insya Allah itu akan menjadi paket kebijakan yang tidak mungkin langsung dilepas begitu. Dia masih akan dilakukan oleh pemerintah pusat, namun mungkin dengan skala yang berbeda lagi. Tetapi poin yang perlu kita dapat gambaran dari stimulus bantuan yang untuk masyarakat kita yang betul-betul terdampak atau dengan masyarakat yang pendapatannya sangat rendah, ini bisa jadi buffer, jadi penyangga atau penahan dari efek COVID-19 atau efek yang akhirnya menimbulkan perekonomian itu mengalami koreksi. Tetapi data tahun 2021 yang tadi saya sudah paparkan, jumlah penduduk miskin kita menurun, kemudian angka persentase penduduk miskin kita yang dari 5,44 itu juga sudah membaik dengan menjadi 5,40%. Nah, hal ini memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa secara statistik itu dipotret oleh BPS, dampak 2 tahun dari pandemi COVID-19 ini itu cukup bisa kita lewati dengan baik melalui program-program yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota. Jadi pemulihan ekonomi pada saat puncak pandemi itu yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota itu merupakan strategi yang luar biasa dan alhamdulillah kita bisa keluar dengan angka-angka yang tadi saya sebutkan. Bahkan indeks pembangunan manusia kita yang 78,21% itu juga modal bagi kita untuk membaca bahwa penduduk Kota Parepare baik di tingkat partisipasi sekolahnya itu bagus. Semua punya akses untuk bersekolah lebih lama. Artinya dampak COVID tidak menghantam ke sana secara utuh. Begitu pula harapan hidup itu juga naik. Jadi kota kita alhamdulillah memberikan efek bagi orang-orang yang bisa merasakan bahwa di Kota Parepare itu nyaman tinggal dan cukup sehat. Karena harapan hidupnya orang tinggi. Yang selanjutnya pendapatan masyarakat juga naik. Karena ini 3 indikator melebur menjadi 1 digagas oleh PBB menjadi namanya indeks Human Index Development, indeks pembangunan manusia. Dan kita angka IPM-nya melampaui angka IPM provinsi tahun 2021 yang menyentuh angka 72%, sekian. Nah, strategi bantuan selanjutnya melalui di bagian perekonomian itu ada yang disebut dengan tim percepatan akses keuangan daerah. Bantuan permodalan itu bisa dikomunikasikan melalui tim percepatan akses keuangan daerah. Di tim ini ada 2 track yang sementara berjalan. Jadi ada 2 rel yang sementara berjalan. Yang pertama
ada yang dilakukan melalui sistem namanya SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Nah, SIKP ini dari Dirjen Perbendaharaan, aplikasinya. Yang kedua, ada yang diupayakan oleh perbankan secara internal. Meskipun dua ini semestinya itu sesuatu yang saling melengkapi. Bahkan dalam pertemuan tim percepatan akses keuangan daerah, harapannya data SIKP yang dimiliki sebuah daerah itu bisa menjadi pilihan pertama bagi perbankan untuk membantu program. Program yang dimaksud, bantuan program yang dimaksud adalah bantuan permodalan bagi UMKM. Kita dari pemerintah pusat ada bantuan yang cukup lunak dan bisa kita manfaatkan, yaitu adalah KUR, Kredit Usaha Rakyat. KUR ini marginnya itu dahulu 6%, tetapi pernah dikoreksi melalui peraturan OJK untuk memberikan stimulus yang lebih baik. Itu di tahun 2021 juga itu sampai menyentuh angka 3%. Nah, ini bisa dipakai fasilitas untuk membantu itu. Pemerintah kota sendiri pernah memberikan juga semacam pendampingan untuk data-data mereka, itu kita berikan kepada perbankan supaya dieksekusi oleh perbankan untuk memberikan bantuan tersebut. Kalau data dari saya buka ya, satu data dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, tentang performa kinerja perbankan di Kota Parepare. Saya bacakan tentang berapa sih total DPK, dana pihak ketiga, yang sempat dihimpun oleh perbankan yang ada di Kota Parepare. Para pemirsa yang sama berbahagia, perbankan kita di Kota Parepare berdasarkan data OJK itu ada 16 perbankan. Nah, total dana pihak ketiga yang sempat dicatat Juni 2021 itu sebesar 4.310.510.000.000 sekian-sekian. Jadi ada aliran dana yang masuk ke perbankan di tengah pandemi kita ini sebesar 4,311 triliun. Itu terbagi dalam 3 komponen. Yang pertama adalah giro, tabungan, dan deposito. Giro itu sebesar 501 juta. Tabungan itu sebesar 3,172 triliun. Jadi 3.172.171 juta. Untuk deposit itu 636 miliar. Mohon maaf, saya koreksi tadi, di giro itu 501 miliar. Nah, sementara penyaluran kredit, nah ini menarik. Penyaluran kredit kita posisi Juni 2021 itu sebesar 7.051 miliar. Artinya intermediasi perbankan untuk mendorong perekonomian ini sudah luar biasa. Uang yang masuk 4 triliun, tapi yang dikeluarkan oleh perbankan tahun 2021 posisi Juni itu 7,051 miliar. 7 triliun, 51 miliar. Ini juga patut kita apresiasi. Para perbankan di Kota Parepare di situasi pandemik itu juga tetap berupaya menggerakkan perekonomian dan memacu juga dia punya kinerja. Dari kredit ini ada 3 komposisi juga. Yang pertama modal kerja, yang kedua investasi, yang ketiga konsumsi. Untuk modal kerja sendiri itu sebesar 2.566 miliar. Selanjutnya untuk investasi yang dicatatkan di sini sebesar 1.440.872 juta. Sementara untuk modal konsumsi, ini agak besar ini konsumsi. Jadi kredit yang masuk
rupanya konsumsi itu cukup besar, sebesar 3 triliun 45 miliar 160 juta. Memang secara tipikal hampir berbagai daerah ya, pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi. Dan memang rumusnya adalah yield sama dengan konsumsi plus investasi plus government expenditure di plus ekspor minus impor. Nah, kalau kita lihat memang kinerja perbankan itu juga mensupport konsumsi di masyarakat. Kalau kita coba membuat suatu titik temu antara kondisi kita yang mulai membaik dengan kinerja data yang tadi saya sebutkan, memang ada benang merahnya bahwa apa yang dilakukan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja itu mensupport konstruksi. Konstruksi kita dahulu itu menyumbang sampai dengan 15,45%. Ini konstruksi, jadi anggaran konstruksi dari anggaran pemerintah daerah yang dicatatkan sebagai sektor konstruksi oleh BPS tahun 2020 itu besar, dia punya kontribusi 15,45%. Meskipun 2021 ada agak terkoreksi, tapi melihat pendekatan IPM yang sudah keluar, harapan kita PDRB juga itu mulai merangkak naik. Kita tunggu saja rilis BPS, mudah-mudahan berita gembira bagi kita kalau PDRB ini bisa merangkak naik. Nah, itu kinerja yang dilakukan oleh perbankan melalui bantuan permodalan ya. Dan di sini skemanya, selain memang ada skema yang sifatnya komersil, tapi sebagian besar juga ada skema yang KUR atau UMI ultramikro dan seterusnya. Kalau saya di tahun 2022, kami harapkan para perbankan kembali bekerja sama. Kita berikan lagi stimulus kepada UMKM, itu bisa bernapas lega lagi atau punya relaksasi yang lebih luas lagi untuk bisa tumbuh. Termasuk mungkin yang saat ini yang mau tumbuh, startup melihat peluang yang sudah terbuka, itu bisa difasilitasi oleh para perbankan. Atau dengan metode-metode lain yang bisa membangun usaha itu tumbuh dengan baik. Saya kira itu untuk stimulus bantuan. Adapun yang sifatnya langsung tunai, yaitu efeknya untuk jangka pendek ya sangat dibutuhkan. Tapi untuk jangka panjang sebagai trigger konsumsi itu bagus. Artinya kalau masyarakat kita di tengah situasi kemungkinan daya beli agak berkurang, kemudian stimulus bantuan masuk, itu akan menggerakkan dia berkonsumsi, membeli. Nah, kalau dia lakukan pembelian, itu lagi kembali menggairahkan sektor pelaku usaha. Nah, siklus inilah yang kita jaga sama-sama. Termasuk anggaran pemerintah daerah Kota Parepare. Kemarin kita rapat bersama Pak Sekda. Itu insya Allah kita coba buat surat edaran. Bagaimana anggaran makan minum yang ada itu pro kepada UMKM. Jadi kita coba stimulus UMKM kita, anggaran makan minum pemerintah kota, itu kita arahkan untuk bisa membeli usaha-usaha dari para pelaku usaha kecil menengah di Kota Parepare. Mudah-mudahan ini jadi semacam triggers, rangsangan, supaya bisa tumbuh. Selain harus juga UMKM kita punya kecakapan membaca pasar di luar. Nah, saya baru-baru juga melihat satu diskusi tentang tantangan UMKM kita. Saat ini tidak bisa lagi orang berpikir bahwa usaha itu dipotret usaha ini 1 tahun. Kita harus bisa baca pasar. Kalau pasarnya sudah 3 bulan, 6 bulan sudah tidak memungkinkan lagi, maka pelaku UMKM harus berpindah. Tidak boleh lama di situ. Dahulu model kita seperti itu, tapi saat ini modelnya kita harus selalu bisa membaca pasar. Dan kemampuan kita membaca pasar
itu yang bisa memenangkan kita dalam pertarungan ekonomi ini. Nah, ini sebagian besar dari apa yang disebut dengan teknologi kita yang masuk dalam era artificial intelligence itu. Bagaimana perusahaan GoFood, Gojek dengan algoritma yang ada, dia bisa membaca passionnya pelanggannya, dia bisa membaca berdasarkan data yang banyak itu, membaca perilakunya, sehingga dari sana dia lakukan upaya untuk bisa mengambil manfaat ekonomi dengan menawarkan sesuai dengan pola. Jadi kita ini ada polanya. Jadi diri kita ada pola dan itu dibaca secara statistik. Statistik inilah yang dinilai atau dibaca oleh ahli melalui sebuah sistem, dan situ nanti bisa berulang. Kita akan tahu, oh si ini dia senangnya makan kacang, seumpama. Ini senangnya makan pisang goreng yang pakai coklat, seumpama. Nah, pasar-pasar itu dibaca oleh mereka dan kemudian dijadikan create usaha dan ditawarkan. Nah, teknik penawaran inilah dan membaca data besar inilah yang perlu kita coba upayakan bersama. Mudah-mudahan para pelaku usaha kita, insya Allah kalau di Kota Parepare juga sudah mulai ada beberapa komunitas anak muda berusaha, baik mungkin di HIPMI maupun TDA dan lain-lain, komunitas yang lain, sudah banyak yang bisa membaca pasar itu. Saya kira itu dulu untuk stimulus bantuan. Benar sekali. Jadi memang banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan juga tentunya juga bekerja sama dengan perbankan yang ada di Kota Parepare khususnya dalam meningkatkan perekonomian khususnya yang ada di Kota Parepare. Terakhir closing statement-nya mungkin atau masih ada yang ingin disampaikan kepada Oh ya, saya sebelum lupa, pemerintah kota juga itu tidak henti-hentinya membantu permodalan tapi dalam bantuan peralatan. Oh iya, iya. Dan itu insya Allah terus diupayakan oleh pemerintah. Masih jalan terus melalui dinas-dinas terkait. Jadi masih jalan terus untuk dilakukan. Nah, kami coba berpikir di bagian perekonomian tahun 2022, bagaimana mencari benefit ekonomi dari sebuah aktivitas yang sudah berjalan ini. Apa itu? Kita coba lihat lagi kembali apakah kami sudah komunikasi nih, melakukan komunikasi dengan PIC yang memang concern di situ. Oh, iya. Ada yang komunitas yang bagaimana mengolah sampah itu bisa jadi benefit ekonomi. Tapi bukan sampah, ini banyak variannya, tapi saya lebih cenderung pada sampah-sampah organik. Khususnya mungkin yang produksi dari pasar-pasar kita, itu diolah, ada salah satu itu yang disebut dengan maggot. Ini maggot ini jadi bahan makan, pakan, dan pakan yang sangat tinggi nutrisinya. Dan ini bisa dipakai untuk perikanan, dan juga sebagian untuk pertanian. Nah, itu kita coba nanti tahun 2022, PIC-nya juga saya sudah komunikasi. Mudah-mudahan ini jadi hal baru yang bisa sebagian masyarakat kita beralih ke situ dan menjadikan peluang usaha. Yang lain, insya Allah tahun 2022 kita juga upayakan Corporate Social Responsibility, CSR dari BUMN maupun juga perbankan, itu bisa bersama-sama mewujudkan pencanangan Bapak Wali Kota pemulihan ekonomi berkelanjutan. Nah, saya singgung juga tentang pemulihan ekonomi berkelanjutan dari perspektif yang kami coba tangkap dan telah dari apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Memang ada dimensi yang kita bisa lihat bahwa kita sudah mulai bagus nih. Maka mau ditambah. Nah, ini dimensi orang bicara time-nya. Kita tambah, baik kualitas dan kuantitasnya kita naikkan. Supaya mendapati performa yang sebenarnya atau sejatinya, kalau seumpama kita pernah di 6,65%, mudah-mudahan kita bisa naik di angka itu. Jadi kita pulihkan secara berkelanjutan mengarah ke titik itu. Kalaupun lebih, alhamdulillah, itu yang memang kita sangat harapkan. Yang kedua,
dimensi berkelanjutan dari yang kami juga coba telaah adalah bagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan itu juga masih terus kita jalankan. Jadi Sustainable Development Goals yang bagian dari amanah kepada seluruh negara, bahkan dijabarkan turun sampai ke provinsi, kabupaten, dan kota, itu masih bisa kita jalankan. Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang semua kita, baik pemerintah maupun masyarakat, itu bisa bergabung bersama. Kalau G320, agenda G20, itu membangun sebuah tagline. Dia membangun sebuah tagline, recover together, dan recover stronger. Jadi ada dua kata yang patut juga kita menjadi kekuatan untuk mengilhami kita punya upaya. Pemulihan itu kita bersama-sama. Pemerintah maju, swasta juga maju, masyarakat juga mendukung upaya pemerintah ini. Insya Allah kita bisa lakukan recover together, pemulihan yang secara bersama-sama. Kalau kita lakukan itu, maka kita juga dapati recover stronger. Kita akan melakukan pemulihan yang sifatnya lebih kuat lagi. Nah, saya mengambil tagline ini untuk juga bisa kami bangun melalui bagian perekonomian dan bekerja sama nanti dengan seluruh SKPD terkait. Kita coba, mari kita recover together, recover stronger. Kita bangun atau kita pulihkan ini secara bersama-sama, dan insya Allah kita juga pulih secara lebih kuat lagi di tahun 2022. Benar. Itu harapan kami dari bagian perekonomian. Masih banyaklah yang pemerintah Kota Parepare sudah lakukan. Terakhir, kita sangat butuh sebuah afirmasi dari masyarakat untuk bisa bersama-sama melihat kota kita yang tercinta ini maju lebih baik lagi. Dan ini sangat kita nantikan, karena kekuatan yang lahir dari kita juga pemerintah kota yang sudah berupaya semaksimal mungkin, ditambah afirmasi yang dari masyarakat, insya Allah kami sangat yakin dalam kesulitan ini pun kita bisa hadapi bersama-sama. Pemulihan ekonomi berkelanjutan, insya Allah kita bisa dapati hasil yang lebih baik di tahun 2022 kalau kita sama-sama recover together, recover stronger. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, demikianlah tadi terkait tema kita optimisme pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang langsung dijelaskan secara mendetail oleh pelaksana tugas Kepala Bagian Perekonomian Setdako Kota Parepare. Dan tadi sudah kita bahas tentang ekonomi berkelanjutan dan juga tentunya hal-hal yang terus diupayakan oleh pemerintah dalam meningkatkan perekonomian di Kota Parepare khusus untuk di tahun 2022 ke depan. Tentunya dapat kita nikmati bersama hingga saat ini, dan juga kita harapkan dapat lebih pulih melihat COVID-19 yang hingga saat ini belum mereda, namun juga dengan adanya new normal dapat kita rasakan lebih lega sedikit lah, seperti itu. Dan terima kasih atas kesempatannya telah hadir bersama kami di TV Peduli kali ini, Pak. Dan pemirsa, demikianlah talk show kita pada pagi hari ini. Saya Uswatun Hasanah, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.